Dokter, dipersilakan doktor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Kita insya Allah melanjutkan dari ayat ke-31 sampai 34 insya Allah untuk pagi hari ini. Kita awali langsung saja dari ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini kalau kita lihat redaksinya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, untuk mengatakan, "Qul," katakan Muhammad. Jadi tentu saja kita sudah bisa membayangkan ada audien, ada resepien yang hendak dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan in kuntum tuhibbunallah. Karena itu kalau kita kaitkan dengan konteks, para mufassir berbeda pendapat, tapi jumhur mufassirin sebagaimana di asbab nuzul di awal yang pernah kita kaji, yang menyatakan cinta, mendeklar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Nasrani Bani Najran. Jadi kata dia, kenapa dia menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, itu bukan karena alasan filosofis, bukan karena alasan apapun sajalah, kecuali karena dia cinta kepada Tuhan, karena dia cinta kepada Jesus Christ, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu kalau kita lihat konteksnya. Mari kita lihat dulu, kayaknya ada 4 ya sabab nuzul di sini, yang tentu saja yang pertama adalah yang paling terkuat. Saya bacakan saja dari tafsir Zadul Masir. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Quraisy wa qad nasabu asnamahum yasjuduna laha. Faqala ya ma'sara Quraisy. Rasulullah SAW suatu saat berhenti berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dan orang-orang ini sedang menegakkan idolnya, patung-patungnya, yang mereka bersujud kepada asnam tersebut, patung-patung tersebut. Rasulullah SAW kemudian berkomentar kepada orang-orang Quraisy ini, laqad khalaftum millata abikum Ibrahim, kata Rasulullah, kalian itu telah sungguh menyelisihi agama bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Mereka kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innama na'budu hadhihi hubban lillah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menyembah patung-patung ini bukan karena apa-apa, kecuali karena kami mencintai Allah SWT. Kami nyembah patung ini, menegakkan patung ini, kami kasih sacrifice, kasih offering kepada patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu adalah out of love, karena kami cinta. Dan tujuannya adalah liuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami ini makin dekat kepada Tuhan, sehingga kami punya posisi yang dekat pada Tuhan. Ya, zulfa itu kalau orang dipromosikan, di-elevate, dipromote, makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan dia dapat honor kemudian. Kata dia, kami ini menyembah patung-patung itu bukan karena apa-apa, tapi karena kami cinta kepada Tuhan dan karena kami ingin makin dekat kepadanya. Fanazalat hadil ayah rawahu haq an Ibnu Abbas. Turun ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, kalau kamu ngaku cinta sama Allah, bukan begitu, bukan nyembah patung, tapi ikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dikaitkan dengan orang Yahudi. Qalu, ketika orang-orang Yahudi berkata, kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Turun ayat ini, fa'araduhan Nabi kemudian membacakannya, menampilkan ayat ini, falam yaqbaluha, orang-orang Yahudi tidak menerima. Ya, kalau you mengaku cinta sama Allah, kamu adalah orang-orang pilihan Allah, dicintai oleh Allah,
Kata Allah, kalau kamu cinta sama Allah, ikuti Muhammad. Dan dia tahu itu. Tapi falam yaqbaluha, dia tidak menerimanya. Yang ketiga, annanasan qalu inna lanuhibbu rabbana hubban syadida. Ada sekelompok orang yang berkata, sesungguhnya kami ini benar-benar cinta kepada Tuhan kami dengan cinta yang amat sangat kuat. Fahabballahu yaj'ala li hubbihi ilma fa anzalallahu hadhil hayah qaulul hasan. Maka Allah kemudian menyukai untuk menjadikan dari cintanya itu pengetahuan, dan turunlah ayat ini. Warabi' annan nasara najran, ini yang para mufassir biasanya merujukkan yang paling kuat kalau kita lihat konteksnya. Boleh jadi 1, 2, 3 itu adalah konteks ya. Jadi memang ada banyak orang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, annan nasara najran, sesungguhnya orang-orang Nasrani Najran, qalu, mereka berkata, innama taqulu hadza fi Isa hubban lillah wa ta'dhiman lahu. Kata dia, kami ini tidak lain berkata tentang Isa, ini hanyalah karena kami cinta dan menghormati Isa alaihissalam. Ya, kami ini karena cinta, karena takdim kita kepada fanazalat hadil ayah, turunlah ayat ini. Oke, jadi kalau kita lihat konteksnya, ayat ini adalah refutation terhadap klaim orang yang mengaku cinta kepada Allah. Nah, ini kalau untuk konteks zaman dahulu, kita bisa lihat ya model-model orang mengklaim cinta kepada Allah. Ada model Nasrani yang mengaku cinta kepada Allah dengan cara menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi kemudian hukum-hukum Tuhan tidak dijalankan, ya karena dengan cinta semuanya, kemudian aturan-aturan itu juga menjadi diperbolehkan. Ada model orang Quraisy yang mengaku cinta sama Tuhan, tapi cukup dengan bikin patung, tapi dia tetap melakukan perbuatan yang tidak atau melanggar aturan Allah SWT, ekonominya riba, zalim kepada orang-orang yang tidak mampu, tetapi dia adalah penyembah patung yang paling taat, ngasih offering, ngasih dan segala macamnya ya. Atau model-model orang-orang yang mengaku klaim cinta sama Allah tetapi tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk konteks zaman dahulu. Untuk konteks zaman kita, mari kita pikirkan, hari ini ada banyak di kalangan kelompok umat Islam yang mengaku cinta sama Allah SWT. Dan karena cinta kepada Allah, kadang-kadang mereka itu bikin sesuatu yang kadang-kadang kalau dinasehati bahwa ukuran cinta itu adalah ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, mereka nggak mau. Ya, jadi ternyata gaya orang-orang di masa lalu ya dengan zaman sekarang tetap masih ada itu. Orang aku cinta tapi tidak mau ngelaksanain sunnah Rasul. Hanya dengan modal jangan tanya, saya ini cinta banget sama Nabi. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nggak pernah ngikutin sunnahnya Nabi. Ini nanti yang akan kita bicarakan tentang apa sih hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lihat, qul, katakan Muhammad, in kuntum, jadi ini kalimat bersyarat ya, karena menggunakan in kuntum, jika, lah kalau lau kemarin, kalimat bersyaratnya, conditional sentence-nya tidak mungkin terpenuhi. Karena lau itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau in, mungkin terjadi, ini possible. Jika kalian semuanya, kata Allah SWT, tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat apa makna cinta menurut Ibnu Arafah yang dikutip oleh Imam Qurtubi. Saya lanjutin dulu. Fattabi'uni, maka ittiba'lah. Jadi ada 2 poin di sini yang harus kita diskusikan. 1 mahabbah, 2 ittiba'. Ittiba'. Jika syarat ini dipenuhi, ini conditional sentence-nya, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti, ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabnya ya then-nya ini if, ini then-nya, then statement-nya, yuhibbukumullah, maka ya Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya dapat cinta, dapat maghfirah. Perhatikan, dapat 2 ya, dapat mahabbah, dapat maghfirah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita singkatkan dulu,
sebelum kita urai lebih detail. Jadi kalau orang punya mahabbah kepada Allah, mahabbatullah saya dicampur dengan mutaba'ah ittiba ya, ittiba rasul ya, ittiba'ur rasul ya. Oke. Maka orang itu akan mendapatkan dua, satu mahabbah dari Allah, yang kedua dia mendapatkan maghfirah. Masya Allah ya. Biasanya di dalam redaksi Al-Quran itu maghfirah didahulukan, baru setelah itu dapat rahmah. Nah, untuk kasus cinta ini menarik, jadi redaksinya berbeda karena biasanya baru setelah dapat maghfirah, baru dapat rahmah. Ini enggak, rahmahnya enggak muncul, tapi diganti dengan mahabbah. Ganti dengan mahabbah. Ini unik ya. Nanti kita diskusikan. Jadi kalau kita petakan menjadi rumus, kira-kira beginilah. Mahabbatullah, kalau kita mencintai Allah dan ittiba, ya, maka kita akan dapat dua. Dapat mahabbah plus maghfirah. Plus maghfirah. Tadi ada yang missing, yaitu tidak dapat rahmat. Tapi lihat ujungnya. Wallahu ghafurur rahim. Rahimnya keluar lagi, rahmahnya. Oke. Kita lihat dulu satu persatu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kalau ketika ayat ini turun, kalau kita membayangkan bahwa kita bisa melihat perbedaan di antara first recipient, kalau kita melihat ya. Jadi first recipient, ketika meaning for the first recipient, ketika ayat ini turun. Kalau kita gambarkan, orang Islam saat itu terdiri dari kaum muhajirin dan ansar. Oke. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kecintaan yang sempurna. Al-Qur'an misalnya menggambarkan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Misalnya ini orang muhajirin ya, orang yang ada di sana, di Yasrib, dan iman sudah ada di dalam hatinya, bahkan sebelum orang-orang mukmin yang ada di Makkah hijrah, mereka itu yuhibbuna man hajara ilaihim, cinta kepada kaum muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ila akhirih. Ini adalah gambaran orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan lihat mencintai Rasulullah SAW. Dia cinta sama Rasulullah, dia tidak ada apa-apanya dalam hatinya, tidak punya kebutuhan apa-apa, dia tidak punya hajat, bahkan digambarkannya, dan bahkan dia mengalahkan kepentingannya sendiri hanya untuk menservis, berkhidmat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ini tentu adalah gambaran dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu tentu bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di dalam hati yang abstrak, tapi kalau kita melihatnya, para muhajirin tinggalkan semua hartanya di Mekah karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba'ur Rasul, kalau kita lihat ya. Orang muhajirin, orang ansor sama, dia berikan hartanya, bahkan dia ithar kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ini adalah gambaran dari ittiba'ur Rasul. Yang orang kayak begini adalah gambaran dari orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, kita lihat dulu apa mahabbah itu ya. Saya ambil dari Imam Qurtubi saja dulu melihat mahabbah. Kata Imam Qurtubi, qala Ibnu Arafah, al-mahabbah indal Arab ya. Mahabbah itu menurut orang Arab adalah iradatu syai' ala qasdin lahu. Ya, kalau orang menghendaki sesuatu untuk bisa mendapatkannya, ya, punya keinginan yang sangat kuat terhadap something, dan keinginan itu membuat dia harus mendapatkannya, namanya mahabbah. Jadi cinta, ada iroda yang sangat kuat, dan tidak hanya sekedar iroda, tapi dia ingin mendapatkannya, ala qasdin lahu. Ya, ada orang punya keinginan, tapi udahlah,
Ya, tidak ada keinginan ngaku cinta sama seseorang, tapi propose tidak berani, ya. Melamar tidak berani, khitbah tidak berani. Namanya itu belum mahabbah, gitu maksudnya. Karena mahabbah itu harus begitu. Okay? Mahabbatul abdi lillah wa rasul, ta'atuhu lahuma. Yang disebut dengan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, menurut Al-Azhari adalah mentaati keduanya dan ittiba terhadap perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena itu kul in kuntum ila akhirih. Wa mahabbatullah lil ibad, kalau cintanya Allah kepada hamba adalah in'amuhu alaihim bil ghufran. Ya, curahan nikmat yang Allah cucur-cucurkan kepada hamba tersebut dengan berupa ampunannya. Ya, dan seterusnya ya. Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah. Ini kalimat yang menarik ya. Sahal bin Abdullah menyatakan, kata beliau, tanda cinta Allah, tanda seseorang yang mengaku cinta sama Allah adalah dia cinta Al-Quran. Ya, kata Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta, alamatnya, tanda cintanya seseorang kepada Allah adalah kalau dia juga mencintai Al-Quranul Karim. Aku cinta sama Allah tapi malas baca Quran. Ini nggak bisa ya. Makanya menarik ya, kayak kayak Syekh Yusuf Qaradawi, kalau saya tidak keliru ya, dalam Kaifa Nata'amul Ma'al Quran, itu apresiasi atau interaksi kita dengan Al-Quranul Karim itu, yang pertama justru adalah tahfidz, bukan iqra. Adalah al-hifdzu, menghafalkan dulu, bukan membaca. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok menghafalkan itu pertama kali interaksi kita dengan Al-Quran? Kok bukan membaca? Kalau kita orang Melayu, interaksi pertama dengan Al-Quran itu kan membaca. Kita belajar Iqra, belajar Qiraati, dan seterusnya lah. Nanti naik menjadi tahsin, naik lagi baru nanti oke lah tahfidz dan seterusnya. Tapi menarik, kata kalau saya tidak keliru ya, Syekh Yusuf Qaradawi itu menyatakan adalah al-hifdzu pertama kali. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat atau ulama-ulama dulu, memang al-hifdzu dulu. Nah, ini penting untuk disadari kenapa kok menghafalkan lebih dahulu, karena ternyata tujuan menghafalkan itu adalah agar kita bisa membaca. Hatta kalau tidak ada Al-Quran, itu kita tetap terus membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita ini salah. Ya, kadang-kadang kita ini menghafalkan Al-Quran, tujuannya bukan agar kita ini terus bisa terus membaca Al-Quran. Ada sekian banyak orang menghafal Al-Quran, habis itu tidak membaca lagi, dia lupa. Dulu, I used to memorize Al-Baqarah. Tapi sekarang sudah hilang. Nah, ini salah. Karena tujuan menghafalkan itu adalah agar kita mudah membaca. Gitu maksudnya. Jadi orang-orang dahulu itu begitu. Dan kalau kita lihat sahabat begitu. Turun ayat Al-Quran dihafalkan, dia pelajari, dan karena itu dia terus membaca. Dan itu menunjukkan kecintaannya kepada Al-Quran. Banyak ya, terutama saya kira agak samalah antara Malaysia dan Indonesia. Bahkan para penghafal Al-Quran, itu banyak yang hilang hafalannya. Kalau kita pikirkan. Kenapa? Karena nanti setelah dia hafal 30 juz, dia tinggal di community yang tidak tepat, dia tidak punya kawan lagi untuk murojaah, dan seterusnya, lama-lama malas, hilang. Nah, ini yang salah, karena awal dari tujuan al-hifdzu itu adalah agar orang terus melakukan qiraatul Quran. Nah, ini yang harus kita pikirkan dengan tujuan awal kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya. Jadi hafalkan Quran agar kita tidak pernah terpisah dengan Al-Quran. Karena kita terus akan membacanya. Dan kata Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubbul Quran. Dan alamat orang mencintai Quran adalah mencintai Rasulullah. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Alamat tanda cinta kepada Nabi adalah cinta terhadap sunnahnya. Tanda cinta kepada Allah dan cinta kepada Quran dan cinta kepada Nabi dan cinta kepada sunnahnya adalah cinta terhadap akhirat. Tanda cinta kepada akhirat adalah tanda cinta kepada akhirat adalah
apa namanya? Dia tidak terlalu cinta atau benci kepada, kalimatnya memang agak terlalu aneh ya, atau ya benci sama dunia. Maksudnya adalah benci terhadap dunia itu adalah tidak mengambil kecuali yang sewajarnya dari dunia. Ya. Alla ya'khudha minha illa zat wal bulghah. Ya, kecuali dia ngambil ya apa namanya? Sesuai dengan kebutuhannya lah. Tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi itu tanda apa namanya? Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya. Ya. Oke, ada apalagi yang penting dari Imam Qurtubi, alal birri wa taqwa wa tawaddu wa dhillatin nafas. Ini adalah man arada yuhibbullah. Oke, Nabi SAW menyatakan siapa yang arada yuhibbahullah, yang menginginkan cinta Allah SWT, maka dia harus ucapannya jujur, orangnya harus memberikan amanah, dan tidak pernah nyakiti tetangganya. Ini terus hadis Jibril ya, tentang cinta ya. Innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata kepada Jibril, aku mencintai si fulan itu, maka cintai dia. Maka Jibril kemudian mencintai si fulan tersebut, dan Jibril kemudian berkata kepada seluruh penduduk langit, ya, sesungguhnya Allah mencintai fulan tersebut. Hei, semua penduduk langit, cintai si fulan itu. Maka semua penduduk langit mencintai si fulan tersebut. Ya, dan seterusnya ya. Ini hadis yang sering juga kita baca tentang bagaimana nikmatnya orang yang sudah dicintai Allah, maka penduduk langit mencintai dia, penduduk bumi mencintai dia. Itu efek dari kecintaan kepada Allah. Apa maksudnya? Kita ini salah satu hal yang dikejar oleh manusia adalah dia dicintai oleh orang lain. Mungkin bagi kita yang belum merasa itu kebutuhan, kita merasa saya enggak kepingin Ustaz. Iya, karena levelnya masih nyari dunia, ya, nyari duit, nyari ringgit. Nanti kalau ringgitnya sudah banyak, sudah kaya raya, yang kita cari adalah apresiasi orang. Menjadi nikmat, dicintai oleh orang, dan seterusnya. Nah, yang menarik seperti artis, seperti entertainer, nah, seperti macam-macam, itu apa sebenarnya yang dicari adalah fame, appreciated, ya, being honored by people. Karena itu dia begitu apa namanya, sangat ingin dihormati oleh manusia, dicintai oleh orang. Nah, itu ongkosnya sangat mahal karena dia harus ganti pakaiannya, harus up to date terus, dan seterusnya. Jadi menarik ya, ada orang-orang di dunia ini untuk mendapatkan cintanya makhluk, dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat pribadinya, pakaiannya, agar dia dicintai. Karena itu dia ke gimnasium dan seterusnya, artis-artis agar tetap dia cantik dan seterusnya. Yang menarik, Al-Quran itu atau hadis ini ngasih resep. Kalau kita mau dicintai orang, bahkan nanti akan banyak followernya, loversnya akan sangat banyak, caranya adalah cintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang tersebut, nanti akan efek dominonya lebih hebat. Penduduk langit semua mencintai. Wah, ini yang menarik ya. Jadi kita rubah sekarang cara kita untuk mendapatkan cintanya makhluk. Sama lah, dalam kasus yang lebih kecil, saya kepingin mendapat cintanya suami. Ngapain? Cintai Allah. Suami nanti akan kelepek-kelepek, gitu maksudnya. Suaminya akan jatuh cinta nanti, pasti. Ya, karena dia melihat istrinya menjadi amat sangat taat kepada Allah SWT misalnya, dan seterusnya lah. Anak, siapa orang tua yang tidak jatuh cinta kepada anaknya, yang kalau dia melihat anaknya taat kepada Allah, nggak ada. Kalau misalnya kita orang tua ya, lihat anak kita bangun jam 3 malam, dia ambil air wudhu, dia kemudian sholat, tengadah tangannya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Saya tanya, siapa mom and dad yang tidak jatuh cinta kepada anak itu? Ya adalah, pasti dia cinta. Jadi cintai Allah, semua akan jatuh cinta kepada kita. Nah, kita ini keliru karena kita merasa bahwa kita akan dicintai oleh makhluk itu dengan cara ganti itu semuanya.
ya pakaian yang bagus, kulit yang glowing dan segala macamnya ya. Akhirnya kita capek sendiri, malah sudah berbagai macam apa namanya beauty parlor kita datangi, ternyata malah tidak dapat cintanya apa Tuan Ramli misalnya. Itu guyonannya ya. Jadi itu namanya mahabbah. Jadi kalau kita lihat dari pendapat para ulama tafsir itu, mahabbah itu tidak sekedar apa yang ada di dalam karena sangat kuat sehingga membuat orang untuk apa namanya melakukan tindakan. Oke, kita lanjutkan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah SWT di ayat ini. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah SWT, if you claim, kalau kamu mendeklar kamu cinta kepada Allah SWT, fattabi'uni. Kalimatnya itu ittiba. Ittiba. Lah, ittiba ini menarik ya. Jadi nanti ada dua kata yang dipakai oleh Al-Qur'an. Satu namanya ta'ah, yang kedua namanya ittiba. Ya, fattabi'uni. Lah, ittiba itu kalau kita artikan dalam bahasa kita lah adalah mengikuti dengan cinta. Ittiba itu munculnya dari diri kita. Jadi ada kesadaran yang membuat kita secara lovingly, secara sukarela, kemudian kita ngikutin dia karena kita jatuh cinta. Ya, benar ya, sama seperti kayak beginilah. Kalau kita cinta sama saya katakanlah Michael Bubble misalnya, Bublé Bubble, saya nggak tahu lah, Bubble mungkin Bublé ya. Atau siapalah yang sekarang lah, Michael Jackson katakanlah. Oke, kita suka dengan Michael Jackson. Maka kita ini akan, memang begitu, kalau kita cinta sama Michael Jackson, hati kita ini akan pelan-pelan mengikuti dia tanpa ada paksaan. Kita follow him lovingly. Namanya ittiba. Jadi ittiba itu sama sekali muncul bukan karena paksaan, tapi muncul dari dalam diri karena kita ingin mengikuti step by step. Dan kita akan mencoba semirip mungkin. Nah, kita kalau menyaksikan bagaimana sahabat mencintai Rasulullah, wah ini kita akan terpukau ya. Bagaimana mereka ngikutin Nabi step by step. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan ya, seperti Abdullah ibn Umar, ya, yang ngikutin sebisa mungkin semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ittiba. Jadi ittiba ini karena itu nanti kita sebut dengan ukuran paling maksimal. Ya. Jadi kita ini kalau mau maksimal mencintai Allah adalah buat diri kita itu ngikutin Nabi itu memang cinta. Nggak ada paksaan dalam kita senang itu ngikutin Rasulullah SAW. Menjalankan sunnah Rasulullah senang. Ya. Saya ada misalnya ya ada seorang kiai di Indonesia dulu selalu pakaian putih-putih. Ketika ditanya kenapa pakaian putih-putih, jawabannya sederhana. Karena Rasulullah pas senang pakaian putih. Itu aja jawabannya. Jadi dia itu membuat dia enggak tertarik lagi dengan warna yang lain. Masya Allah ya. Hanya karena dia kepingin apa yang disukai Rasulullah, dia juga kepingin melakukan. Allah ya. Jadi ada orang-orang yang apa namanya sunnah itu menjadi idaman dia. Sama lah kalau kita cinta sama seseorang, ya kita ngikutin, ya follow his or her steps, ya menjadi senang kita. Namanya ittiba. Namanya ittiba. Nah, tentu saja orang yang paling dicintai Allah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad karena dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ya. Jadi kalau urusan cinta, kita cinta sama Nabi Muhammad, hakikatnya kita cinta sama Allah. Kita taat sama Nabi Muhammad, hakikatnya kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam urusan ittiba, mutabaah dan urusan ketaatan, kita taat sama Allah, kita taat sama Nabi, kita mutabaah sama Nabi, nilainya sama kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu ittiba.
Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kita akan dapat yuhibbukumullah, kita dapat cintanya Allah SWT. Jadi rumusnya, if you love Allah, follow the Prophet lovingly, then Allah will love you. Itu rumusnya ya. Rumusnya, cintai Allah, ikutin Nabi Muhammad. Jika you claim cinta sama Allah, ikutin Nabi Muhammad. Karena gini, tidak ada jalan yang paling tepat untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah kecuali jalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, karena semua gini ya, semua orang itu boleh mengklaim mencintai Allah, tetapi ekspresi dia belum tentu merupakan ekspresi yang menunjukkan benar-benar kecintaan seseorang kepada Allah SWT. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW dari mulai sebelum tidur sampai tidur kembali, semuanya itu adalah ekspresi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi dealing dengan dirinya, ya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dengan seterusnya, itu semuanya adalah cerminan dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita akan melihat indahnya kehidupan Rasulullah SAW sebagai bukti dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu semua gerak-gerik Nabi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain palsu semuanya. Ya, jadi kalau kita ngikutin selain Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta, belum tentu itu merupakan manifestasi dari cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa untuk kecintaan kita kepada Nabi itu, kalau di surat An-Nisa adalah kita submit completely kepada Rasulullah SAW. Contohnya kalau di surat An-Nisa ya, gambaran kita, hubungan kita kepada Nabi itu, fala wa rabbika la yu'minuna, bahkan kalimatnya ini menakutkan ya. Ya, Allah bersumpah dengan demi Rabbmu Muhammad, kata Allah SWT ya, la yu'minuna, dianggap tidak beriman seseorang itu sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu itu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya, dia nerima dengan apa yang diputuskan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi sudah memutuskan, Nabi milik A misalnya, la yajiduna fi anfusihim harajan, mereka tidak dapati di dalam hatinya haraj, tidak ada perasaan sama sekali, kok gini ya, kenapa ya, dan seterusnya. Dia kalau melihat ajaran agama ini, lihat sunnah Rasulullah, tidak ada harajan, tidak ada perasaan kenapa begini ya, tidak ada. Dia sangat plong, itu namanya mimma qadaitu, ya, terhadap apa, mimma qadaita, terhadap apa yang telah diputuskan, ya, wa yusallimu taslima, dan dia submit completely, ya, wa yusallimu taslima kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seperti kisahnya, kalau masih ingat dulu kita bicara tentang perempuan yang memukau ya, suaminya Julaibib, ya, Masya Allah ya, Julaibib kecil, miskin, tidak tampan, ya. Rasulullah SAW berkata kepada ayahnya Julaibib, apakah anakmu sudah menikah? Belum, kata dia. Kalau begitu aku akan menikahkannya, kata dia. Dia pulang ke istrinya, dia sangat senang karena dia mendengar istrinya ini belum selesai pembicaraan, sudah langsung menyimpulkan, suaminya bilang Rasulullah SAW akan menikahkan anaknya. Dengar istrinya adalah bahwa Rasul akan menikahi anaknya. Suaminya bilang, bukan Rasul. Rasulullah akan menikahkan, bukan dengan dirinya. Kata istrinya, dengan siapa? Dengan Julaibib. Ya. Maka ibunya marah-marah, tidak mungkin, saya tidak akan menikahkan putri saya yang cantik ini dengan Julaibib, miskin, pendek, ya, tidak tampan, dapat apa ini, tidak ada keuntungan sama sekali, sehingga keduanya bersuara saling meninggi. Ya, karena ini adalah satu sisi, si ayah menyatakan ini permintaan Nabi, sehingga suaranya meninggi. Putrinya keluar dari kamarnya bertanya, wahai ayahku, ibuku,
Ada apa kalian ini? Dia menyatakan, bagaimana tidak, kami ini bertengkar karena engkau akan dinikahkan dengan Julaibib. Ya, Masya Allah, lihat istrinya. Apakah memang Rasulullah yang menghendaki itu? Iya, kata dia. Kalau itu dikehendaki oleh Rasulullah SAW, pasti itu adalah untuk kebaikanku. Masya Allah. Ini namanya ittiba'ur Rasul. Ya. Terus terang, kalau kita tidak mungkin lah. Ya, kita tidak bisa ngikutin begitu itu. Susah banget. Susah banget. Apalagi kalau berkenaan dengan egoisme kita dan seterusnya. Itu sahabat itu mampu begitu itu ya. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khalid bin Walid saat diganti dengan Usama, ya, di saat hebat-hebatnya karir politiknya Khalid bin Walid, itu semuanya kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan kepada Nabi, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, kita ini itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dulu bakum yang terakhir. Kata dzunub, kita memang belum membahas tentang nama-nama dosa ya dalam Al-Quran. Cuman dzunub dirujukkan seperti pernah kita bahas kepada dosa-dosa kecil ya yang jauh lebih, yang mungkin bisa dipersepsi secara berbeda oleh pelakunya ya. Karena masing-masing orang bisa punya dzunub, tapi dzunubnya si A boleh jadi nilainya berbeda dengan dzunubnya si B. Apa yang menurut A mungkin merupakan kebaikan, bagi si B sudah merupakan keburukan, namanya dzunub. Ya, oke. Dia small thing. Untuk nunjukin bahkan yang paling kecil sekalipun akan dihapusin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, satu pikiran kita, jika kalian mencintai Allah SWT, ittiba dengan Nabi. Nah, kita ini mulai sekarang adalah ittiba, ya, mulai mempelajari sunnah Rasulullah atau mulai menjalankan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dengan hati berbunga, dengan cinta, Kita kalau menunjukkan ulama-ulama zaman dahulu ya, hampir semua ulama itu mengarang kisah Nabi, ya, mengarang biografi Nabi. Itu bukan karena apa? Karena cinta sama Nabi, karena cinta sama Nabi, Masya Allah ya. Sama seperti ceritanya si Ali Jum'ah ya, bermimpi Nabi setelah dia membaca berbagai macam sirah, sampai seakan-akan kata dia, saking banyaknya puluhan kitab sirah dia baca, sampai seakan-akan Nabi itu dipelupuk matanya, saking orang cintanya ya. Atau Syekh Nadwi yang nangis di Mesir karena dia ingin membeli buku tentang sirah Rasulullah SAW, tapi dia tidak punya buku, ya, tidak punya duit untuk membelinya. Masya Allah, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu ayat ke-30. Kita lanjutkan satu lagi, baru kita lihat pemetakannya ya. Oke, saya anggap selesai. Tahrir sudah saya skip sajalah. Ada sedikit sih, ini sudahlah. Saya anggap selesai sudah. Ada kalimat yang menarik ini ya. Li'annal muhib lima yuhibbu muti'. Ya. Pecinta kepada yang dicintai, dia akan taat. Ya. Kalau you mengaku cinta, you taat sama saya. Wah, li'annal muhib lima yuhib muti'. Ya, muti'. Oke. Kita ke-32 baru kita lihat pemetaannya. Oke. Yang ke-32. Kalau ayat ke-31 itu tuntutannya maksimum, ya. Ayat ke-32 tuntutannya minimum dalam kaitan kita kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak bisa ittiba dengan Allah dan Rasul, maka pilihan yang paling minimum taat. Taat itu pilihan minimum, sementara ittiba adalah pilihan maksimal. Jadi kalau orang itu benar-benar soleh, maka dia ittiba. Dia dengan senang hati ngikutin Rasulullah SAW, menjalankan ajaran agama ini. Nah, kalau taat itu di dalamnya tidak mengandung makna lovingly. Ya,
Taat itu datangnya dari luar, ya, bedanya dari eksternal. Jadi kalau ittiba itu munculnya dari internal. Memang kita punya kehendak karena diawali dari cinta tadi, ya. Karena cinta itu kan driving force yang sangat kuat. Cinta itu yang ada di dalam itu kemudian memantik kita untuk melakukan following Rasulullah SAW lovingly. Nah, itu yang paling maksimal. Nah, kalau kita tidak bisa itu, maka ketaatan ini dari dua. Kita yang diperintah, nurut kamu harus taat ya, pokoknya besok harus datang. Nah, dia bukan datang dari dalam, ini datang dari luar. Karena itu ketaatan itu adalah batasan paling minimal dalam hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Qul, katakan Muhammad, ati Allah war Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, ini sudah dari luar, bukan yang fattabi'uni lagi. Ya, ketaatan. Jadi itha'ah itu apa namanya? Levelnya minimum. Oke. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, tidak mentaati Allah, suruh sholat, tidak sholat, suruh puasa, tidak puasa, suruh bayar zakat, tidak zakat, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Lihat. Karena itu ukurannya adalah kalau sampai tidak taat, maka kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Artinya, batasan antara orang itu menjadi mukmin atau orang kafir adalah apakah dia taat atau tidak kepada Allah. Di mata Allah, kalau kita perhatikan di ayat ini, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul sebenarnya masuk dalam kategori orang kafir. Karena percuma saja sahadahmu itu. Kalau sahadah itu tidak ditunjukkan dengan taat. Karena itu kalimat ini menggunakan atiullah war rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yuhibbul kafirin. Oke. Kita lihat. Jadi saya tulis di sini kalau previous ayat Allah meminta kita yang maksimum yaitu ittiba. Tapi untuk ayat ini yang diminta at-ta'ah. Ya. Jadi ada dua hubungannya nanti, allegiance, ya. Yang kedua adalah obedient. Jadi ittiba sama at-ta'ah, ya. Jadi yang ini adalah yang maksimal, ini maksimum. Kalau yang obedient itu adalah yang minimum. Nah, ini yang minimum. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan seakan-akan ayat ini ngasih tahu kepada kita, hei kamu ngaku beriman, oke. Terus kamu tak suruh taat kepada Allah. Jangan kamu ngambil orang non-muslim itu sebagai close friend, sebagai protector. Kalau kamu tidak mau taat, maka sesungguhnya kamu hilang keimananmu, ibaratnya begitu. Karena lihat, kamu itu sudah masuk ke dalam kategori orang kafir. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Seakan-akannya secara implisit itu demikian. Ya, jadi orang ini sebenarnya tidak memiliki kualitas iman bahkan yang serendah sekali. Karena batasan yang paling minimum dari keimanan itu adalah ketaatan. Oke. Ini hal yang menarik ya, yang terakhir, selalu menjadi triknya setan adalah menjadikan perbedaan antara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena seringkali begitu, ada orang yang menyatakan cinta kepada Allah, tapi tidak mau terhadap Rasulullah SAW karena merasa bahwa sudah cukup dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak benar, Oke? Kalau kita singkatkan kemudian dari semuanya itu, kita lihat sekarang dari ayat yang ke-28 sampai 32, ini kalau kita lihat hubungannya, ya, dari ayat ke-28 dari ke-32, gambarnya ngikutin warnanya ya. Jadi kalau yang ayat 28 itu nanti simetrinya dengan ayat yang ke-31 sama 32. Oke. Ayat yang ke-28 simetrinya dengan ayat yang ke-30.
ayat 29 dengan ayat ke-30. Oke. Kita lihat sekarang ayat yang ke-28. Kalau kita perhatikan ayat 28 itu isinya adalah tentang loyalitas orang beriman yang dituntut ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan loyalitasnya kepada Rasul dan kepada orang beriman, bukan kepada orang-orang kafir kan gitu. Jadi loyalitas itu mestinya kepada orang-orang beriman. Karena itu jangan jadikan orang kafir menjadi walimu. Jadilah orang mukmin, karena loyalty to believers, ya. Yang menarik di ayat 28 ini gandengannya di ayat yang 31 sama 32. 31 sama 2 loyalty itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi matching ya. Jadi royalti itu kepatuhan kita, ketaatan kita, mualah kita, ya, mualah istilah bahasa Arabnya ya. Loyalty, mualah kita adalah kepada orang mukmin, ya, simetrinya dengan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang kepada orang mukmin, menariknya loyaltinya itu kalau kepada non Muslim tadi digambarkan dengan wilayah, yaitu satu konsep kepatuhan atau loyalty yang diharapkan dua. Satu, proteksi dan persahabatan yang amat sangat dekat, ya, close friendship and protection. Ya, saya jelaskan langsung aja 3. Yang kedua, di ayat yang ke-8 itu people trying to protect themselves. Kenapa orang kok mau melakukan mualah dengan non-muslim? Karena mereka ingin memproteksi dirinya sendiri dari mara bahaya. Karena itu mereka loyal kepada musuhnya Allah, yaitu kepada orang-orang non-muslim. Nah, kalau itu yang dilakukan, Allah menyatakan falaisa minallahi min syai'. Allah nothing to do with them. Maksudnya saya tidak akan peduli lagi sama kamu dan seterusnya. Karena itu ayat ini ngingatin sama kita untuk memberikan loyalitas kita kepada sesama orang mukmin. Ya, yang di ayat di sini sama. Sekarang di ayat sini kita bicara tentang loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di sini loyalitasnya digambarkan dengan dua hal, dengan cinta dan allegiance sama obedient. Ya, dengan tuhibbunallah, dengan ati Allah sama fattabi'uni. Jadi kalau yang di atas loyalty-nya itu adalah untuk mendapatkan friendship dan protection. Kalau kepada Allah dan Rasulnya, loyalty-nya itu atau kepatuhan kita itu karena dua hal atau karena 3 lah. Satu karena cinta, karena ittiba, allegiance, dan karena obedient, ketaatan kita. Oke. Kalau yang tadi, kenapa ada orang yang berani untuk memberikan mualahnya atau loyalty-nya kepada non-muslim, itu karena mereka ketakutan, karena dalam bahaya. Karena itu dia berani memberikan mualahnya kepada non-muslim. Kalau yang di sini menarik, justru karena dia cinta sama Allah, dia berani meletakkan dirinya dalam mara bahaya. Seperti pada kasus hijrah, atau pada kasus bagaimana nanti di perang Uhud atau perang Badar mereka membela agama ini. Ya. Yang terakhir sama, kalau yang di sana itu juga dihukumi sebagai orang yang kafir, di ayat ini juga sama. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Baik 28 itu ada kata kafirin, di ayat 31-32 juga ada kalimat al-kafirin. Jadi matching ya antara 28 dan 31-32. Ini core dari materi sebenarnya ya. Jadi kalau kita pikirkan, kayak bagaimana sih kita ini memberikan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya dengan 3 hal. Cinta, allegiance, dan obedient. Ya. Dan kalau orang sudah cinta kepada Allah SWT, bahkan dia berani meletakkan dirinya dalam kondisi yang beresiko sekalipun. Karena cinta. Cinta itu akan gitu, membuat orang berani menghadapi resiko terburuk sekalipun. Kan gitu loh. Ya. Saruhan bisa berani berhujan-hujanan semalaman ya di depan rumah Sri Devi lah gitu loh. Kenapa? Because Saruhan willing to put himself into danger. Karena apa? Sheer love
Sorcery Devi lah begitu gambarannya. Nah, itu loyalty kepada Allah ya. Kalau loyalty kepada makhluk harapannya dua tadi ya, friendship sama protection. Nah, friendship and protection mestinya itu kita dapatin sesama orang Islam, bukan dengan non Muslim. Kalau kamu melakukan itu sama, Allah menyatakan di ayat ini falaisa minallahi min syai'. Allah has nothing to do with them. Oke. Di ayat ke-28 Allah ngingatin wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kalau kamu tetap melakukan mualatul yahud atau mualatul kufar, Allah mengatakan mengingatkan ya dengan apa? Mewanti-wanti dengan dirinya sendiri. Ya, nakutin kita dengan dirinya sendiri. Jadi gambarannya ini wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kalian semua akan kembali. Ini gambarannya hukumannya di mana? Di dunia ini. Karena itu ayat ini, ayat 28 ini menunjukkan apa? Worldly problem. Ya, worldly problem. Dan kalimat wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir itu kedengarannya seperti ancaman. Ancaman. Kalau you tetap melakukan itu, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ya. Oke. Sementara di ayat ke-30 kalimat yang sama muncul lagi, wa yuhadzirukumullahu nafsah, ujungnya yang berbeda. Wallahu raufum bil ibad. Nah, kalau yang di sini arahnya lebih ke future problem, hereafter. Jadi matching lagi, simetris lagi. Ya. Kalau yang di sini Allah mewarning dirinya, ya, memberikan mewarning kita dengan dirinya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, tapi sekaligus Allah nunjukin raufum bil ibad. Karena itu kesannya ayat ini tidak merupakan threat, tidak merupakan ancaman. Ya, tidak merupakan ancaman. Dan yang paling menarik, if our loyalty is in the right place, we are part of al-ibad. Ya, kalau kita perhatikan nanti, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Jadi kalau kita ini memberikan loyalitas yang benar, di mata Allah kita termasuk adalah hamba-hambanya. Nah, itu, dan yang paling terakhir, yang tengah ya. Jadi di ayat 29 ada nothing is hidden from Allah, ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah SWT. Ayat ke-30-nya muncul lagi, nothing will be hidden from you on the day of judgment. Itu struktur simetris dari ayat yang ke-428 sampai 32. Kalau kita perhatikan ayat ini ya, dari ayat ke-28 sampai 32. Ada al-kafirin, ada al-kafirin. Ya, yang di sini aulianya kepada min dunil mukminin, ya, mestinya aulia kepada al-mukminin. Nah, nanti seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Di ayat ini Allah menyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilaihil masir, seperti ancaman, ya. Sementara di ayat berikutnya kita tidak melihat yang sama, tetapi justru menunjukkan wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufum bil ibad ila akhirih. Jadi itu strukturnya dari ayat ke-28 sampai 32. Nanti penjelasan dari tabel itu silakan dibaca di sini ya. Saya tidak mengulang lagi, jadi ada penjelasan dari tabel itu bagaimana masing-masing dari tabel tersebut untuk memudahkan kita memahami ayat ke-28 sampai ayat yang ke-32. Oke, sementara itu dulu sebelum kita masuk ke 33 dan 34, saya persilakan mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan untuk sementara. Doktor? Iya, Kak? Nisha ada ke? Ada Maha. Okey. Nisha, Maha nak bertanya boleh? Dia dipersilakan. Doktor, bila Kak Ha mendengar konteks ayat-ayat ini tentang itulah Yahudi dan Nasrani dan mereka yang membuat claim mereka mencintai Allah. That's why mereka meletakkan position contohnya Isa alaihissalam pada kedudukan yang mereka letakkan. Jadi
kalau kita tengok senario kita hari ni pun kan, sepertinya kita lihat sama, walaupun dia tidak serupa dalam konteks Muslim pada hari ini. Ya. Jadi macam mana doktor kita nak memastikan diri kita ni kita tidak sampai ke level itu. Contoh macam tadi kan, macam mana kita nak meletakkan ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dengan ittiba' Rasul tadi pada position yang betul, yang tepat, kemudian kita mempunyai satu kefahaman yang berbeza dengan mereka ni. Contoh kalau di Malaysia kan, banyak aja sahabat-sahabat, kawan-kawan, ahli keluarga yang terjebak dalam konteks dalam dia nak memenuhi ittiba' Rasul itu kan, kita perhatikan macam mana doktor maknanya kedudukan itu dah macam sama ada meletakkan Rasul itu di position yang lebih tinggi daripada Allah kan, ataupun menyamaratakan, maknanya sama level antara position Allah dengan Rasul tu. Termasuklah nanti kita perhatikan bagaimana mereka rasa selamat, rasa bangga dengan pilihan mereka mencintai Rasul itu sebegitu rupa. Jadi macam mana kita nak meletakkan satu garis doktor, satu boundary supaya kita tak melakukan perkara yang hampir serupa tu. Sebab dalam realiti ni benda ni berlaku kan. So itulah doktor, satu thoughts yang hadir lah yang kira perlu dapatkan penjelasan daripada doktor. Ya, saya rasa saya pikir gini Kak, jadi ayat ini memberikan panduan yang clear, semua orang bisa klaim cinta kepada Allah. Kenapa orang bisa mengklaim? Karena cinta itu abstrak sifatnya. So everyone can say love Allah karena sifatnya abstrak. Lah Allah yang paling tahu sebenarnya apakah orang itu benar-benar mencintai Allah atau tidak. Ya. Karena semua orang bisa bikin klaim, semua orang bisa mendeklar dirinya cinta. Dan yang menariknya, karena cinta itu abstrak, orang mudah menyatakan cinta kepada Allah. Karena itu, dan batasannya tipis antara benar-benar mencintai Allah, apakah sebenarnya mencintai egoismenya sendiri, kita tidak tahu, that's something blurry sebenarnya kalau kita pikirkan. Jadi, samalah dengan orang mencintai istrinya, dia mencintai istri atau mencintai kesenangan yang dia dapatkan dari istrinya. Sebenarnya kan tipis sekali perbedaannya. Atau yang lain. Dia mencintai Allah karena sebenarnya dengan cara itu dia mendapatkan perolehan duniawi dan segala macamnya lah. Jadi ayat ini memberikan batasan kepada kita untuk menunjukkan kalau orang benar-benar cinta sama Allah itu ukurannya dibikin satu sama Allah. Ittiba'ur Rasul. Ukuran paling minimal ta'ah. Jadi ada ukuran maksimal, ada ukuran minimal. Ukuran minimalnya adalah dia taat dengan aturan Allah. Dia sholat 5 waktu. Nanti akan kita melihat ada orang yang merasa cinta sama Allah tapi tidak mau sholat. Ada orang yang mengaku cinta sama Allah tapi tidak membayar zakat misalnya. Contoh-contoh yang paling minimalis ini. Tapi dia nyatakan I love Allah misalnya. Tidak bisa itu. Jadi ukuran paling minimal adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran paling minimal karena seakan-akan dia dipaksa dari luar, oke. Ukuran paling maksimalnya adalah ittiba. Ittiba, ada love, ada allegiance sama obedient tadi. 3 ukurannya ya. Love sama Allah itu ukurannya adalah allegiance sama obedient kan begitu. Nah, kalau kita pikirkan sekarang dalam beragama itu ternyata menarik. Misalnya orang yang sudah terperangkap dalam organisasi agama atau terperangkap dalam
Saya tidak ingin kita keliru memahaminya, bukan berarti syekh, guru, ustadz itu tidak benar, enggak. Kita harus tetap menghargai karena kita ini juga dituntut untuk tidak bisa langsung ke Quran dan hadis. Ya, Allah misalnya menyatakan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang tahu lah, ahli zikir, ya mereka yang punya ilmu pengetahuan. Tanya sama ulama. Ya, dan Nabi menyatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kita tidak bisa langsung ke Quran hadis karena kita nggak tahu. Jangan-jangan pemahaman kita keliru, karena itu kita butuh ulama. Yang ilmunya ulama didapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ kita meyakini ada genuinnya itu, oke? Yang dalam agama disebut dengan sanad, dengan sanad. Oke. Tetapi di zaman sekarang ini banyak juga guru itu justru menjadikan kita tidak bisa ittiba Rasul dengan baik. Maksud saya begini ya, namanya zaman fitnah. Mungkin kalau zaman dahulu, ya mungkin menurut saya ya, para guru-guru itu benar-benar orang, para syekh itu benar-benar orang yang soleh-soleh. Sekarang ada banyak ustadz, guru, kiai. Sekali lagi bukan untuk kita tidak mentaati guru atau ustadz atau kiai atau siapalah syekh atau siapapun, enggak. Tapi ada sekarang ini namanya zaman fitnah ya. Ada saya, ada guru atau apa yang justru mengantarkan kita untuk tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul. Misalnya kita tahu ini mestinya begini nih menurut teks yang saya ketahui, misalnya mutabah sama Rasul, tapi gurunya enggak, kamu harus taat sama saya. Kalau enggak begini kamu enggak bisa sampai sama Allah, kamu enggak, dan seterusnya. Ini banyak kita lihat di lapangan. Nah, kalau kita menghadapi situasi-situasi kayak begini, tetap yang harus kita pakai panduan adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Karim. Ittiba'ur Rasul. Itu yang harus kita jadikan panduannya. Ya, panduannya. Benar enggak ada sunnah Rasulullah SAW? Karena itu tadi itu ya. Jadi kita juga harus di zaman akhir itu harus pinter-pinter mencari ulama yang benar-benar warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi. Ya, para nabi, bukan ulama yang kalau bayangin begini ya, saya ingin nunjukin ya. Imam Ghazali saja ya 1100-an ya dulu. Ya, satu-satu itu sudah memilah ulama menjadi dua kelompok, yaitu ulama su dengan ulama yang baik. Ya, ulama dunia sama ulama akhirat kata Imam Ghazali. Lah, apalagi zaman sekarang gitu. Ada ulama yang kita mau dibawa kepada politiknya, ada ulama yang hanya kita mau dan seterusnya. Dan kita yang orang awam misalnya hendak mau benar-benar mencintai Allah, ditunjukin jalan yang justru membuat kita misalnya menjadi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu satu, kita tetap penting punya guru, tetap penting punya ulama, karena memang ilmu agama ini tidak seperti ilmu umum ya, harus ada sanad yang bersambung ya. Yang pertama, tetapi yang kedua tetap kita harus ada pijakan itu sehingga kita tidak keliru di dalam memilih ya. Ittiba'ur Rasul ya. Jadi syaratnya itu, jadi kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran apakah seseorang itu mengklaim mencintai Allah atau tidak. Kalau dia mencintai Allah, tinggal lihat saja seberapa dia kuat di dalam ittiba'ur Rasul. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan tradisi atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka di situ kita harus hati-hati. Ya, ini berbeda dengan yang persoalan khilafiyah ya. Tapi maksud saya kalau ada sesuatu yang jelas-jelas clear, ini tidak ada, ini bahaya ini, maka jangan ikuti karena boleh jadi kita tidak sedang mencintai Allah SWT, tapi kita tersesat di dalam jalan yang digunakan oleh orang-orang yang
hendak menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya ukurannya adalah Rasulullah SAW. Dia teladan kita. Simak saja bagaimana Nabi menjalankan kehidupannya dari semua sisinya, ikutin itu. Ya, ikutin itu. Itu menjadi cara kita untuk melihat benar tidaknya seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, makanya meskipun begini ya, kalau dulu itu Rasulullah itu kan sempurna, ibaratnya tanaman itu pada diri Rasulullah itu semuanya ada, anggurnya, orange-nya, apelnya, avokadonya, semuanya ada ibaratnya. Karena semua ajaran agama itu ada pada diri Rasulullah SAW. Semua Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, itu tidak ada satu orang yang mampu mengabsorb, katakanlah ya, Quranic content, Quranic values, atau sunnah semua tradisi Rasulullah. Tidak ada. Sebagian ulama mungkin mencerminkan 10%, ulama yang sana 20%, ulama yang sebelah sana 30%. Tidak ada yang secara utuh. Kenapa? Karena memang sudah satu, tidak ada yang memiliki keutamaan dan kehebatan sebagaimana pribadi Rasulullah SAW. Mungkin dari ulama sana kita belajar sabarnya, dapat orange dari ulama sana, yang sana dapat apple-nya, yang sana dapat avokadonya, kira-kira begitulah. Tapi sepanjang ulama itu menunjukkan kita untuk ittiba'ur Rasul, maka sebenarnya dia jalan yang baik untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Itu poinnya ya. Jadi ukurannya adalah ittiba'ur Rasul. Dan tidak hanya dengan baca sholawat saja, tentu saja ya, ada orang mengaku cinta sama Nabi dan hanya mencukupkan diri dengan misalnya baca sholawatan saja. No, tidak hanya itu. Karena ittiba' Rasul itu besar ya. Besar banget. Ada berbagai macam amaliyah, perbuatan, akhlak yang harus kita lakukan kalau kita mengakui mencintai Allah. Follow him step by step. Berusahalah kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk apa? Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gini mudahnya. Saya ingin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang saya jadikan saya bisa mencintai Allah adalah katakanlah istri saya. Karena itu saya bekerja bukan karena ingin memberikan uang kepada istri saya, tapi karena Allah memerintahkan saya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Saya bekerja karena Allah. Jadi dia ekspresi cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitulah. Kalau kita ini kita ingin mencintai Allah dengan cara ittiba'ur Rasul. Jadi semua apa yang dilakukan Rasul itu sebenarnya adalah cara kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian, Kak? Okey doktor, jazakallahu khairan katsira, dan saya rasa satu pendirian, satu pegangan yang Kak perlu ambil tadi, yang the last word doktor sebut tu. Maknanya itibak Rasul kita, itibak kepada Rasul itu kerana kecintaan kita kepada Allah. Ya. Dan itu adalah merupakan seruan Allah kan, kepada orang-orang yang mencintainya. Ya. Lepas tu macam mana kita nak harmonikan doktor dengan ayat surah Al-Baqarah 165 ni. Jadi setiap kali kalau Kak baca dua ayat ni, Kak macam kenapa yang Al-Baqarah? Itulah doktor yang ayat tentang wa minan nasi may yattakhizu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Ini kan gambaran dari orang orang di luar Islam. Jadi gini ya. Sebenarnya kan hati kita itu diciptakan Allah, kalau dalam bahasa tasawuf atau dalam bahasa akhlak Islam, hati kita itu tempatnya mahabbatullah, tempatnya mencintai Allah.
Oke, jadi sama seperti HP, handphone atau mobile phone, itu ada hardware, ada software. Nah, hardware-nya itu macam-macam. Jadi ada misalnya video card, ada sound card, dan seterusnya. Nah, diri kita ini salah satunya adalah Allah beri kita ini hati, tempat kita mencintai Allah SWT. Ya. Dan hati kita pasti akan tertarik ujungnya itu untuk mencintai Allah SWT. Nah, hati itu akan mencari sama seperti kalau kita turn on radio atau television looking for the good channel, misalnya kalau kita searching for new channel, misalnya kita beli televisi baru, dia keep searching, keep searching, keep searching, begitu. Sama dengan hati kita. Nah, itu kan bahaya sekali kalau kita sampai menemukan sesuatu yang tidak tepat. Kita dapat channel yang tidak tepat kalau itu televisi. Karena itu Allah mengutus Nabi. Karena itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Karena dalam persoalan ruhaniyah, itu kalau kita keliru, maka kekeliruannya menjadi bahaya sekali. Itu kerugian kita dunia akhirat. Nah, maka orang-orang yang beriman kepada Allah, ngikutin Rasul, itu seperti dia mendapatkan good software. Sehingga dia bisa plug in dan kemudian jadi baik, terus dia akan jadi soleh. Dan dia akan jatuh cinta sama Allah itu. Ya, karena dia merasa nyaman, tentram, mendapatkan keindahan sebagaimana para sahabat. Dia cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan dia lebih cintai daripada dirinya sendiri. Dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi menjadi satu tarikan nafas bagi dia, sebagaimana para sahabat. Nah, bagi orang yang tidak tahu Allah, ya mungkin dia tidak pernah belajar agama, untuk zaman sekarang katakanlah, hati itu tetap mencari tempat pelabuhannya, karena dia harus ada something to be loved. Nah, dia akan mencari apapun saja, bisa perempuan, bisa jabatan, bisa money, bisa apapun, yang disebut Al-Quran sebagai andad. Andad itu saingan-saingan Allah, yang dia cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan percayalah, orang itu kalau tidak ketemu Allah, dia akan mencintai yang lain. Dan dia akan cintai itu. Sebenarnya itu proses, dan dia akan nanti ujungnya, dia akan tidak pernah mendapatkan cinta itu. Karena itu dia akan keep looking, keep looking. Nah, kalau dia terus diberi waktu oleh Allah untuk keep looking, saya percaya in the end, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia temukan Islam, dia temukan keindahan, dia temukan Rasulullah, dan akhirnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. If dia have enough time in searching and looking. Masalahnya ada banyak orang yang tidak sampai ke sana. Sehingga kemudian dia ibaratnya orang itu tertambat. Sering kita bicarakan ini ya. Saya contohnya misalnya kan begini, kenapa sih hati kita ini kok tidak pernah resting, tidak pernah convert, tidak pernah sampai pada batasan yang puas? Karena kita masih belum ketemu Allah. Oleh Allah itu dibikin begitu. Saya katakanlah kita cinta sama perempuan atau pasangan kita lah. Terus itu, tapi tanyalah apakah hati kita resting? Enggak. Kita terus itu mencari. Kita masih looking for something else, terus dan terus dan terus. Karena sebenarnya sama seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang bisa membuat nanti menjadi rest, ya, menjadi comfort, menjadi nyaman hati kita itu kalau kita sudah bertemu Allah. Kalau kita sudah mengenal mahabbatullah, mengenal Rasulullah SAW, baru nanti kita akan mendapatkan kepuasan. Kalau enggak, kita terus mencari. Oke lah, ada orang senang dengan keindahan bunga-bunga. Saya tanya, apakah dia puas? Enggak, dia keep searching. Dia akan terus. Dari Adelium, pindah ke Mawar, pindah ke Melati, dia akan naik Himalaya. Dia cari terus. Karena sebenarnya dia tidak sedang mencari bunga. Dia mencari the creator of that flower. Sebenarnya dia tidak mencari Fatimah, Khadijah, Aisyah. Dia sedang mencari the creator of Fatimah, Khadijah, dan seterusnya. Hanya dia tertambat di situ, masih ibaratnya. Orang itu sebenarnya harus terus diarahkan.
Makanya temanin orang itu untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, karena semuanya nanti akan menjadi remeh-temeh kemudian. Karena semuanya adalah sama ya. Seluruh yang ada di dunia ini, bukankah dia adalah ayatullah? Yang dimaksud dengan andat itu begitu. Dia saingan Allah karena dia mencintai Allah. Lihatlah orang yang kita bisa jatuh cinta itu kepada penyanyi, kepada musik, kepada baju, kepada iPhone, kepada macam-macam. Ya, dia terus, masya Allah, dia longing for Allah SWT. Kalau bahasanya Rumi, kalau bahasa Rumi, kenapa seruling itu kalau ditiup kok berbunyi melengking seperti tangisan? Karena dia rindu ke rumpun bambu ketika dia dicabut oleh orang yang menjadikannya sebagai seruling. Kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita di dunia kita mencari rumpun bambu itu. Mencari asal itu, yaitu mencari Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu yang dimaksud dengan andad. Tapi kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Tapi orang-orang yang mencintai Allah jauh punya cinta yang jauh lebih dahsyat lagi. Hubban lillah, asyaddu hubban lillah, kata Al-Quran. Cintanya kepada Allah tidak berbanding dengan mereka semuanya. Ya, masih jauh lebih cinta. Ya, kenapa? Karena sudah maksimal orang mengexercise cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak bisa. Tidak bisa karena makhluk tidak akan pernah bisa dicintai secara maksimal. Kenapa? Karena tabiatnya semua makhluk adalah terbatas. Mawar layu, ya, perempuan menua, harta nanti akhirnya juga akan semuanya. Jadi memang tidak mungkin kita akan mendapatkan kecintaan terhadap saingan Allah itu maksimal. Enggak bisa. Karena itu Al-Quran menyatakan mereka itu hanya menjadikan saingan-saingan saja, andad saja, atau niddan, atau andadan. Ya, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, asyaddu hubban lillah. Nah, karena itu sekarang dikasih batasan oleh Allah SWT, you kalau mendeklar cinta sama Allah SWT, ikutin Nabi Muhammad. Hei orang Nasrani, kamu tahu toh bahwa di dalam kitab Injil ada Nabi terakhir dan seterusnya. Kalau kamu memang mencintai Allah SWT, ikutin Muhammad SAW. Hei orang Nasrani, Yahudi, kamu tahu semuanya. Kamu tidak berani give up dengan status intelektualmu, dengan status yang kamu dapatkan posisimu secara sosial, karena kamu menjadi scholar, itu kamu tidak mau give up. Karena kalau kamu ikutin Nabi Muhammad, kamu akan menjadi seperti sahabat yang lain, ordinary Muslim, dan kamu tidak mau give up itu. Kamu tetap mengaku cinta sama Allah. No, itu bukan cinta sama Allah. You cinta sama egomu sendiri. Karena itu Allah menyatakan, kul, katakan Muhammad sama mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu termasuk kepada orang orang Quraisy. Semuanya diadres melalui ayat ini. Orang Quraisy, kalau you mencintai Allah, tinggalkan semuanya itu. Karena sebenarnya kenapa kamu menyembah patung-patung itu? Karena kamu terus melakukan perbuatan maksiatmu. Dan kamu tidak mau melepaskan. Karena itu kamu takut berhadapan dengan Allah. You bikin patung karena kamu mau berbuat baik sama patung yang kamu anggap sebagai anak Tuhan. Karena nanti, karena kamu sudah berbuat baik sama anak Tuhan, nanti di akhirat insya Allah dia akan protect you. Jadi sebenarnya ini kepalsuan semuanya. Kalau you mau genuine mencintai Allah, follow him lovingly, yaitu ittiba'ur Rasul. Karena yang lain nggak ada. Yang lain mesti ada tujuan-tujuan sampingan. Tapi kalau kita mengikuti Rasul, tidak ada yang lain. Karena Rasul tidak menuntut apa-apa dari kita. Itu yang disebut dengan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Oke, Dokter, terima kasih. Itu Kak, mungkin satu ayat lagi ya. Masih ada waktu Kak? Bisa? Boleh doktor? Sesi sampai pukul 10. Ada lagi dalam 20 minit lebih kurang.
Oke, kita continue ayat ke-33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Oke. Setelah Allah bicara tentang motivasi mereka, orang-orang Nasrani Najran yang menyatakan bahwa cintanya dia kepada Nabi Isa, cintanya dia kepada Nabi Musa bagi orang Yahudi, dan seterusnya lah kepada agamanya, itu adalah cinta sama Allah, dikritik semuanya oleh Al-Quran, kalau you mengaku cinta sama Allah, fattabi'uni. Nah, setelah itu berikutnya, salah satu hal berikutnya yang membuat mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir adalah karena ego tribalistiknya mereka, karena mestinya adalah dari kelompok mereka dan seterusnya. Allah di ayat yang ke-33 itu menggunakan ayat ini sebagai teguran juga buat mereka. Allah SWT menyatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Istafa, memilih Allah SWT. Kata memilih hanya sebagai tambahannya. Di dalam Al-Quran ada beberapa. Yang pertama, istafa. Ya. Yang pertama, ikhtiar dari kata khair. Doktor, sorry. Screen tak share. Oke, Oke, yang pertama ada ikhtiar, ya dari kata khair, itu choosing something or someone that is better. Seperti Al-Quran menyatakan wa anakhtartuka fastami lima yuha. Ada ijtiba atau ijtaba, ya dari kata tax collection, ya. Karena itu ijtiba adalah kalau orang memenuhi kualitas untuk dipilih, ya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ayat ini menggunakan kata istofa dari kata sofa artinya purity. Maksudnya pilihan ini murni karena Allah SWT. Ada wisdom di belakangnya tentu saja, tapi ini pilihan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala. Ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan innallah, sesungguhnya Allah istafa, ya, Allah memilih karena keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Adam pertama. Yang kedua, ini tentu saja nanti untuk dijadikan contoh buat kita semuanya. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, ada Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Al itu family, bisa maknanya extended family, bisa bahkan satu kayak dinasti juga bisa. Ala, di dalam Al-Quran penggunaannya, berarti ala Ibrahim, kalau kita lihat adalah dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail, ya, dari Nabi Ishak nanti turun sampai ke Nabi Musa dan Nabi Isa, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail nanti turun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala Imrana, dan keluarga Imran dipilih mengalahkan alamin, mengalahkan seluruh umat manusia. Alamin, mana yang pertama? Alamin yang kedua adalah dua alam, yaitu manusia dan jin, mengalahkan semua manusia dan jin. Oke. Keluarga Imran ini ada dua. Yang pertama, Imran ayahnya Musa dan Harun. Ya, jadi ayahnya Nabi Musa dan Harun adalah Imran. Yang kedua, Imran ayahnya Maryam. Sama-sama juga, Maryam ayahnya Imran. Ya, Musa sama Harun ayahnya juga Imran. Kalau ada Imran dirujukkan ke Nabi Musa, nanti berarti dari Nabi Musa lahir Nabi Harun sampai ujungnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau ala Imran dirujukkan kepada Imrannya Maryam, berarti dari Maryam nanti lahir Nabi Isa alaihissalam. Oke. Allah memilih ini menarik untuk dipikirkan. Kita baca misalnya dari Tafsir Qurtubi memberikan 55 alasan. Mana sebentar.
Sebentar. Mana 5 tadi ya? Wakila ala Imran ala Ibrahim itu dia debat mata. Kusuran mana ya kena ketemu? Alal alamin qala Tirmidzi jami'il khalqi kullihim la yang Nah ini kayaknya. Yuqalu ini misalnya para pendapat di kalangan ada yang menyatakan kenapa Allah memilih. Sekali lagi ya ini bukan untuk kita mengintervensi pilihan Allah SWT karena sebenarnya kalau istifa itu ya sudah itu memang pilihan Allah ya yang didasarkan atas kehendak Allah SWT. Dan sebenarnya kita tidak punya hak lagi untuk memilih. Tapi sekali lagi, pilihan Allah meskipun itu berangkat karena pilihan semata-mata hanya karena Allah, like it misalnya, tapi tentu pilihan Allah itu selalu ada wisdom di baliknya. Nah, para ulama berusaha mencari apa wisdom di balik pemilihan Adam, Nuh, Ibrahim, Alu Imran itu alal alamin. Yang pertama, ikhtara Adam bi khamsati asya. Nabi Adam dipilih karena 5 hal. Yang pertama, alasannya kenapa Adam kok yang dipilih adalah karena Nabi Adam khalaqahu biyadihi fi ahsani suratin bi qudratihi. Karena Nabi Adam diciptakan dengan quote in quote ya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya sendiri dalam rupa bentuk yang paling terbaik. Ya. Yang kedua, karena Allah mengajari Nabi Adam nama-nama. Allama Adamal asma'a kullaha. Yang ketiga, kenapa kok Nabi Adam yang dipilih? Ngalahin seluruh malaikat. Ya, karena alal alamin maksudnya ngalahkan semua makhluk. Menarik ya, alal alamin ini ditafsiri menarik. Ada menyatakan kalau Allah memilih Nabi Adam mengalahkan alamin, itu berarti ada konsep evolusi di dalam Islam. Karena kalau Nabi Adam dipilih, tidak ada lawannya, namanya bukan pilihan. Loh, berarti maka ada sekelompok orang Islam yang menyatakan, termasuk banyak ulama juga, yang menyatakan ada Adam-Adam lain sebelum Nabi Adam ini. Atau kita sebut agak mungkin lebih modern, disebut dengan kayak pre-human species lah. Atau makhluk-makhluk sebelum manusia yang akan menjadi proto-human being, katakanlah. Wallahu a'lam. Ya. Seperti kalau Anda lihat film-film itu, karena dulu yang menempati bumi ini adalah Banul Jan. Ya, anak cucunya jin-jin, bangsa jin yang menempati. Dan seterusnya itu. Jadi yang dimaksud dengan pemilihan Adam mengalahkan mereka semuanya itu. Tapi ini tentu saja pendapat yang cukup lemah karena sekali lagi tidak ada data di dalam Al-Quranul Karim. Ya, para ulama mencoba mencari-cari jawab kenapa kok Nabi Adam yang dipilih. Saya kira apa yang direkam oleh Imam Qurtubi di tafsirnya ini adalah jawaban yang paling terbaik lah. Satu, dia diciptakan dengan tangan, dengan biyadihi, ya dengan niatnya Allah, dengan bentuk yang paling sempurna. Yang kedua, diajarin asma'nya, nama-nama. Kemudian malaikat disuruh sujud. Yang keempat, Allah letakkan Nabi Adam di surga. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Nabi Adam dipilih. Yang khamis, Allah jadikan sebagai Abul Basar, sebagai bapaknya umat manusia. Jadi ini alasan kenapa Nabi Adam dipilih. Sementara kalau alasan kenapa Nuh yang dipilih, yang kedua sekarang, kenapa Nabi Nuh yang dipilih? Karena yang pertama, karena Nabi Nuh adalah Abul Bashar. Karena itu biasanya disebut kalau Nabi Adam itu juga Abul Bashar, tapi Al-Awwal, kalau Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, ya, bapak kedua. Itu karena nanti semua manusia mati, yang tersisa hanyalah orang yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh. Dan kita semuanya ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani. Ats-Tsani. Oke.
yang pertama. Yang kedua, li'anna nasa kulluhum ghariqu, karena semua orang saat itu tenggelam semuanya dalam banjir itu, maka anak-anaknya semuanya mati semuanya, yang tersisa hanyalah bersama Nabi Nuh itu. Yang kedua, annahu atala umruhu, karena Allah panjangkan usianya Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, alasannya adalah annahu istajaba du'ahu 'alal kafirin wal mu'minin, karena Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh ya saat meminta Rabbi la tadzar 'alal ardi, ya Allah jangan sisakan satu rumah pun di atas muka bumi ini. Allah kabulkan ya. Itu yang menjadi keistimewaannya. Yang keempat, annahu hamalahu 'ala safinah. Ya, karena dia diselamatkan dengan cara apa? Membawanya di perahu itu. Ya, dia berada di perahunya itu. Ya. Yang terakhir, dan dia adalah orang yang pertama yang menasakh atau menghapus salah satu hukum di dalam syariat. Jadi ada, yaitu apa namanya, tidak haram menikahi bibi. Ya. Oke, itu untuk Nabi Nuh. Kenapa kok dipilih? Sementara yang lain, misalnya Nabi Ibrahim sekarang, kalau kita lihat, kenapa Nabi Ibrahim dipilih? Alasannya juga ada 5 semuanya yang direkam oleh Imam Qurtubi. Pertama, Nabi Ibrahim, kenapa? Karena dia adalah Abul Anbiya, karena dia adalah bapaknya para nabi. Yang kedua adalah karena dia dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah, Khalil. Yang ketiga, karena Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada api saat dibakar oleh Namrud. Yang keempat, karena dia dijadikan oleh Allah sebagai imam atas seluruh manusia. Dan yang paling terakhir, kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih? Karena Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah. Nabi Ibrahim berhasil menjalankannya dengan sempurna dan dengan baik. Ya. Jadi karena itulah kemudian Nabi Ibrahim dipilih mengalahkan makhluk yang ada, ya, termasuk dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Itu dipilihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita perhatikan ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ini cara Allah meletakkannya adalah dari yang am ke khos, dari yang umum kemudian ke yang spesifik. Nabi Adam diutus untuk seluruh umat manusia, Nabi Nuh untuk seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim sudah beda lagi. Sekarang makin spesifik. Nabi Ibrahim diutus untuk umat-umatnya, baik yang ada di Palestina, yang nanti juga mewakili umatnya Nabi Lut karena sudah dihancurkan, terus juga di Mekah karena Nabi Ibrahim pulang pergi, ya, berkunjung, dia mengunjungi Ismail, ya, dari Palestina, dari Baitul Laham ke Makkah, itu juga bagian dari ibtilaknya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, itu Nabi Ibrahim. Jadi kita melihat kekhususannya. Jadi kalau Adam sama Nuh bersifat universal seluruh dunia, Nabi Ibrahim sekarang lebih kecil lagi. Ya, mungkin hanya Syam atau Palestina dan Makkah, ya. Jadi dari umum ke khusus, makin kecil. Ya. Oke, setelah itu setelah Nabi Ibrahim, Allah bicara Imran, Alu Imran, yaitu ayahnya Musa dan Harun. Kenapa dipilih? Haitsu ba'asa ala qaumihi al-manna wa salwa. Ya, karena dulu dikasih manna sama salwa. Wa dzalika lam yakun li ahadin minal anbiya'i fil alam. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi satupun di alam ini, ya. Sampai manna salwa didatangkan, yang merupakan bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Allah milih dari keluarganya Imran, yang merupakan ayah dari Musa dan Harun. Atau wa in kana aba Maryam, kalau yang dimaksud
Imran di sini adalah bapaknya Maryam, fa innahu istafa lahu Maryam biwaladati Isa, maka berarti dia memang memilih keluarganya atau alu Imran itu karena milih Maryam yang telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Walam yakun dzalika li ahadin fil alam, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun saja di seluruh dunia, wallahu a'lam. Jadi itu alasan yang ditulis oleh Imam Qurtubi kenapa kemudian kok Allah memilih Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Masih ada beberapa poin sebenarnya, tapi sudah 856, tinggal satu lagi 34 sebenarnya. Saya lanjutkan besok sajalah, tinggal sedikit lagi. Kita masuk ke ke poin yang keempat sudah ya, fourth section dari surah Ali Imran. Sorry Kak Ha, saya lupa lagi-lagi mengajar. Jadi I have to prepare. Sorry Nisha. So tidak ada pertanyaan sudah ya. Saya kembalikan lagi kepada Nisa. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada pertanyaan mungkin kita diskusikan di lain kesempatan insyaallah. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.